Halo saudari-saudara, sore jam setengah 5 kurang sedikit saya akan segera merayakan Ekaristi bersama umat di Paroki Wonogiri. Suasananya mendung. Tadi malam hujan pertama. Saya sebenarnya sore ini berencana untuk camping. Jadi sudah misa, saya akan camping di danau atau waduk yang mengering, sehingga di bawah itu masih ada alas-alas yang datar, misalnya bekas bangunan atau bekas jembatan. Nah, saya janjian dengan umat di Wonogiri ini dari Wuryantoro untuk camping semalam. Mudah-mudahan sih tidak hujan. Saya nanti akan ke sana, dan sekarang kita rayakan Ekaristi dalam sukacita karena rahmat penebusan Allah dicurahkan pada kita melalui Ekaristi Kudus. Oke, yuk kita misa dulu, lalu nanti malam camping. Ini adalah tenda yang akan saya manfaatkan setiap kali camping. Saya gelar karena ini baru, saya coba kelengkapannya dan oke semuanya. Nanti kita bongkar lalu kita bawa ke tempat campingan. Ini di Pasuruan tentu saja, bukan tempat camping itu. Tema yang saya persiapkan dalam khotbah hari ini adalah walk you talk. Setiap orang harus menjadi teladan bagi dirinya sendiri. Apa yang kamu katakan itu yang kamu jalankan. Jadi ada sinkron antara perkataan dan pewujudan, antara ungkapan iman dan juga pewujudan iman. Yuk, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita sendiri bisa mewujudkan ini dalam pesiaran hidup kita. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada orang banyak dan para muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kegembiraan saya hari ini adalah berkaitan dengan idola saya, yaitu bahwa Lionel Messi memenangkan Ballon d'Or atau Ballon d'Or yang ke-8 kali. Tentu saja bagi orang yang cinta sepak bola, ini adalah peristiwa yang sangat besar dan langka. Messi bukan hanya soal kepandaian memainkan bola, tetapi bagi saya dia adalah seseorang yang sangat manusiawi, yang layak dalam beberapa hal menjadi teladan. Kegembiraan hidupnya, tidak membalas cercaan, membuktikan dengan wujud yang nyata, sumanah harus sedulur liyo, dan pidato waktu menerima Ballon d'Or kemarin sangat mengharukan banyak orang, karena menyebut orang-orang yang berjasa dan memberi pengharapan pada rekan-rekan pesepak bola yang belum mendapatkannya. Dia mengatakan pastilah nanti kamu akan mendapatkan. Itu kata-kata yang sangat indah. Ketika final Argentina dan Perancis di Piala Dunia, saya tidak tega melihatnya.
dan benar-benar tidak tega. Karena perjuangannya yang terus-menerus dari babak penyisian sampai finalnya. Dan finalnya TV dipastikan nggak bisa ditonton. Seperti biasa memang tidak bisa ditonton. Kami tidak pernah melihat TV karena langganan apapun mesti macet sinyalnya mungkin. Akhirnya malam itu saya diboncengkan motor nonton di Rumah Umat di Kota Utara, Wonokarto. Begitu menang 2-0, saya senang sekali. Begitu disamakan 2-2, hati saya tidak tega nanti melihat dia seperti apa. Saya pulang di antara sepeda motor ke Pasuruan. Sampai kemudian ada berita bahwa ternyata menang. Saya suka-cita dan melihat video terus-menerus pengulangan kemenangan itu. Itulah relasi saya dengan Lionel Messi. Relasi opong virtual ya, atau mimpi. Tapi setidaknya sampai sekarang saya simpan satu kaos yang saya beli di Barcelona ketika final Copa del Rey, final Piala Spanyol di mana Messi main. Bukan kaos yang sudah dipakai dia, tetapi kaos dari official yang memang sore itu seragamnya pakai itu. Itu mulai seneng ya kalau bulan idola. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, idola. Setiap orang mempunyai idola. Dan masing-masing diantaranya kebanyakan orang adalah idola dalam dunia politik pemerintah. Anda pasti bisa menyebut idola Anda ketika hari-hari ini media-media dibombardir dengan berita-berita tentang calon presiden, calon wakil presiden, sikap partai politik seperti apa, orang-orang ini bagaimana. Dan betapa hari-hari ini sampai berbulan ke depan ini sebuah drama yang kita semua tidak tahu. Anda ketika suatu saat mengidolakan A, tiba-tiba Anda dikecewakan dengan A yang ternyata tidak seperti yang Anda duga. Ketika Anda mengidolakan sosok B, ternyata B juga tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Semua serba permainan yang satu terhadap yang lain. Nek di gaduk-gaduke kaya pasar, orang gaduke. Jadi kita bingung. Itu yang terjadi. Nah, saudara-saudara, bayangkanlah Anda punya idola, atau Anda memang punya idola. Idola itu kan idol. Idol itu kan yang diagungkan. Bahkan idol dalam arti tertentu kan berhala, karena diagungkan. Seorang anak pasti diantaranya mengidolakan kedua orang tuanya. Maka Belgedes, Sontoloyo, kalau orang tua mengatakan ketika bercerai, enggak, anak kami tidak terluka, mereka paham. Mereka kan masih punya ibu, mereka kan masih punya bapak. Kami nanti dekat dengan anak-anak saya, anak-anak kami. Walaupun kami berdua berpisah, omong kosong. Betul kan? Demikian juga ketika Anda orang muda, Anda merasa bahwa itu urusanku sendiri tentang hidupku. Tetapi tahukah Anda bahwa Anda itu juga menjadi idol bagi teman lain? Dari sisi tertentu, setiap orang adalah idola bagi yang lain dari sisi tertentu. Dan betapa sangat mengecewakan karena apa yang diharapkan tentang kebaikan dengan tentang keutamaan berbeda dengan yang kita ungkapkan dan kita wujudkan. Beberapa tahun lalu ada seorang spiritualis di Jakarta yang sangat terkenal. Dia laris untuk melatih meditasi-meditasi, membuat buku-buku banyak, dan laris buku-buku itu di Gramedia, di Gunung Agung, di mana-mana. Bukunya itu banyak dijual dan orang pergi karena idola tentang spiritualitas, tentang keutamaan itu, tentang relasi dengan yang hilang.
Sampai suatu saat terbongkar bahwa ternyata dia tidak jujur dan bahkan bertindak tidak etis dan pelecehan pada pelanggan-pelanggan meditasi. Berita itu menyebar lalu absurd orang itu hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pribadi idola bagi yang lain. Ketika sang idola itu melakukan sesuatu yang tidak seperti, bukan hanya yang diharapkan, tetapi menurut ukuran-ukuran sewajarnya, buyarlah kita. Nah, Nabi Maleakhi mengingatkan pada setiap pribadi, dan tersebutlah diantaranya imam. Dikatakan begini, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutub ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kamu telah menyimpang dari jalan. Dengan pengajaranmu, kamu membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Levi. Itu firman Nabi Maleakhi. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang ditujukan dan kamu memandang bulu dalam pengajaran. Celana untuk saya, celana untuk setiap pribadi dari kita. Rupa-rupanya ungkapan what you thought itu berlaku untuk setiap pribadi. Walk, berjalan, jalankanlah. You talk, apa yang kamu yakini, apa yang kamu katakan, apa yang kamu ajarkan. Jadi tidak ada jarak antara apa yang diyakini dan apa yang ditindaki, apa yang diwujudkan. Dan itu tentu saja berlaku suami bagi istri dan sebaliknya, orang tua bagi anak dan sebaliknya, ONK bagi teman dan sebaliknya, pelajar dan kita semua. What you thought, apa yang aku yakini itu benar, aku akan melakukannya. Apa yang aku yakini itu baik, aku akan melakukannya dan aku akan berada di situ. Dengan demikian, setiap pribadi menjadi teladan, sewajarnya menjadi teladan bagi yang lain. Nyatanya itu adalah perjuangan yang sangat tidak mudah. Nyatanya seringkali bukan itu yang menjadi kultur di tengah masyarakat, apalagi di antaranya masyarakat politik kita. Orang biasa mengatakan bahwa di politik itu kawan bisa menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Ya bergeges lah. Ya kan secara moral dan etika kan bergeges itu. Ngomong kosong. Tetapi seolah itu menjadi kebenaran. Dan wajar-wajar saja bahwa satu mengkhianati yang lain dan seterusnya. What you thought untuk saya dan untuk Anda dan untuk siapapun. Dan Injil memberi apa yang memang menjadi kegelisahan, drama dan diskusi kita tentang what you thought. Ketika Yesus berjumpa dengan para murid dan banyak orang, Yesus mengatakan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Menohok ini pada diri setiap pribadi, pada imam yang berdiri di tengah Anda ini, menohok untuk terus berjuang mewujudkan apa yang saya yakini, apa yang saya wartakan dalam hidup aku sendiri, supaya hidupku boleh menjadi teladan. Dan itu juga berlaku untuk setiap pribadi yang hadir di sini.
walk you talk. Sampai Gusti Yesus ngendika lho. Ruwono tindakno apa sing ngendikake kuwi rasa tiru, rasa ditiru tindakane. Loro. Yuk, perjalanan sepanjang hidup Anda dan saya. Amin. Selesai misa, patung ini adalah patung Yohanes Rasul, pengarang Injil. Selesai misa karena jam 6 lalu mereka masih doa Angelus.